Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah interpretasi data klinik. Hari ini kita akan membahas terkait interpretasi data soal ginjal. Jadi yang pertama, apa pemeriksaan soal ginjal itu harus dilakukan ya. Jadi ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi apakah terjadi gangguan fungsi ginjal pada seseorang. Yang kedua adalah untuk diagnosa ya, karena yang diperiksa adalah soal ginjal ya, jadi mendiagnosa terkait apakah seseorang itu memiliki penyakit ginjal. Kemudian yang ketiga adalah memantau perkembangan penyakit. Kemudian pemeriksaan soal ginjal juga bisa berfungsi untuk memantau respon terapi, khususnya bagi pasien-pasien yang tidak penyakit ginjal. Ketika sudah diberikan intervensi atau terapi, salah satu eh, cara untuk melihat apakah terapinya berhasil atau tidak itu dengan pemeriksaan soal ginjal. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh obat terhadap fungsi ginjal. Karena kita tahu bahwa beberapa obat biasanya akan diekskresi melalui ginjal ya dalam urin sehingga dia bisa pengaruhi si ginjal. Apalagi kalau obat-obat yang memiliki sifat nefrotoksik ya atau dia bersifat toksik terhadap ginjal itu bisa mengganggu atau merusak fungsi ginjal. Jadi ini 5 fungsi dari pemeriksaan soal ginjal kenapa harus di. Nah, kemudian yang berikutnya ada beberapa parameter soal ginjal yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah kreatinin serum, kemudian clearance kreatinin, dan yang terakhir adalah urea. Sebenarnya ada lagi eh, yang lain, tapi hari ini kita akan membahas 3 parameter ini yang biasanya sering kita temui pada hasil laboratorium pemeriksaan ginjal. Nah, kreatinin serum yang tinggi, kemudian clearance kreatinin yang rendah, dan urea yang tinggi itu berimplikasi atau bisa menunjukkan adanya penurunan fungsi ginjal. Kita masuk yang pertama, kreatinin. Apa sih kreatinin itu? Kreatinin ini merupakan suatu produk antara yang dihasilkan dari peruraian kreatinin otot dan fosfokreatinin yang diekspresikan melalui ginjal. Jadi kreatinin ini akan dibentuk atau dihasilkan selama kontraksi otot skeletal melalui pemecahan kreatinin fosfat. Nah, karena tadi dia akan diekspresikan oleh ginjal, sehingga kreatinin bisa kita gunakan sebagai indikator eh, fungsi ginjal ya. Apakah fungsi ginjalnya masih baik atau sudah mengalami penurunan? Kita bisa melihat dari nilai kreatinin. Nah, nilai kreatinin normal untuk kreatinin biasanya eh, berkisar antara 0,6 sampai 1,3 miligram per desiliter. Nah, biasanya nilai normal ini berbeda antara pasien laki-laki dan juga perempuan. Namun ada di beberapa eh, tempat pemeriksaan, hasil pemeriksaan laboratorium eh, menyampaikan bahwa nilai normal berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,3 miligram per desiliter. Ketika nilainya berada di kisaran ini, maka katakan fungsi ginjal masih normal atau masih baik. Tapi jika nanti di atas ataupun di bawah itu ada implikasinya tersebut atau ada maknanya tersebut.
Nilai kreatinin akan meningkat ketika ada penurunan fungsi ginjal. Ya, jadi kalau kreatininnya semakin besar nilainya di atas 1,3 itu berarti kan telah terjadi penurunan fungsi ginjal. Tes kreatinin ini juga berguna untuk mendiagnosa fungsi ginjal karena nilainya mendekati dengan GFR atau Glucose Filtration Rate. Jadi biasanya dengan tes kreatinin ini para klinisi atau dokter itu bisa apa namanya mengetahui pasien apakah mengalami gangguan ginjal atau gagal ginjal di stage berapa atau tingkat keparahannya seperti apa itu berdasarkan nilai kreatinin itu bisa. Nah, ini implikasi kliniknya ya. Ketika konsentrasi kreatinin serum meningkat, itu bisa terjadi ada gangguan fungsi ginjal yang disebabkan oleh nefritis atau peradangan di bagian nefron atau di bagian ginjal. Kemudian akibat penyumbatan saluran urin itu juga bisa mengakibatkan peningkatan konsentrasi kreatinin serum atau adanya penyakit otot atau dehidrasi akut. Jadi tidak selalu nilai kreatinin meningkat itu diakibatkan oleh gangguan fungsi ginjal, tapi juga ada penyakit lain yang bisa mengakibatkan meningkatnya kreatinin serum. Misalnya contohnya ketika kondisi dehidrasi atau ada penyakit karena tadi kita lihat di slide sebelumnya bahwa kreatinin akan dihasilkan selama proses kontraksi otot itu ya. Jadi pasti ada korelasi. Kemudian sebaliknya, konsentrasi kreatinin serum itu menurun diakibatkan adanya distrofi otot, atrofi, malnutrisi, atau penurunan massa otot akibat penuaan. Ini kan juga berkorelasi gitu ya. Semakin sedikit massa otot, maka eh, produk kreatinin yang dihasilkan juga akan semakin sedikit ya. Karena tadi kreatinin merupakan hasil dari proses pemecahan atau peruraian kreatin. Kemudian ada yang lain nilai kreatin itu bisa jadi normal meskipun terjadi gangguan fungsi ginjal pada pasien, terutama di sini pasien lansia dan juga malnutrisi akibat adanya masalah. Ini eh, nilai tes tengah. Tes tengah itu adalah waktu paruh eliminasi dari kreatinin itu sebesar 1 hari atau selama 1 hari. Sehingga perlu waktu dalam beberapa hari hingga kadar kreatinin mencapai dari oleh karena itu biasanya kalau seorang pasien dirawat di rumah sakit ya ketika dia hari pertama dilakukan pemeriksaan kreatinin kemudian didapatkan hasilnya itu tidak normal maka dalam selang beberapa hari perlu dilakukan pengecekan kembali, pengukuran kembali kadar kreatinin untuk melihat respon terapi yang jalani selama pasien dirawat. Kemudian di sini ada dikatakan bahwa kreatinin serum di angka 2 sampai 3 mg per desiliter, maka itu mengindikasikan adanya penurunan fungsi ginjal 50% hingga 30% dari normal. Kemudian untuk konsentrasi kreatinin serum itu tergantung pada berat, umur, dan juga massa otot. Oke, di sini ada eh, obat-obat yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan dari kreatinin atau bisa mempengaruhi nilai kreatinin. Yang pertama ada asam askorbat. Asam askorbat ini nama lain dari vitamin C. Kemudian simetidin. Yang ketiga adalah levodopa dan juga metildopa. Nah,
selain obat ya, ada faktor pengganggu yang bisa memberikan hasil pengukuran dari kreatinin serum itu menjadi tidak sebenarnya. Ya, mungkin bisa jadi hasilnya positif palsu atau terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah akibat beberapa faktor. Yang pertama adalah pada eh, pasien yang memang punya kebiasaan olahraga berat, angkat berat gitu sih, ataupun pasien yang pernah menjalani prosedur operasi yang merusak otak. Kemudian yang kedua adalah adanya penyalahgunaan obat ataupun alkohol. Kemudian pada atlet ya tentunya atlet memiliki massa otot yang lebih banyak dibandingkan dengan eh, pasien yang bukan atlet, sehingga mungkin hasil pengukuran kreatinine juga nanti akan lebih tinggi, soalnya lebih besar. Kemudian akibat adanya injeksi intramuskular secara berkala, kemudian obat-obatan seperti di sini sinetron pun hipertensi golongan ACI atau ARB. Kemudian setelah melahirkan itu juga salah satu faktor pengganggu dalam eh, pemeriksaan kreatin dan terjadinya hemolisis pada sampel darah. Itu tadi terkait kreatinin serum ya. Nah, yang sekarang adalah kreatinin urin atau biasa disebut dengan istilah clearance kreatinin. Kalau ini berdasarkan eh, pedoman interpretasi data ini, nilai normalnya berbeda antara pria dan wanita. Nilai yang wanita itu cenderung lebih kecil nilai normal. Antara 0,8 sampai 1,8 gram per 24 jam. Sedangkan pria 1 sampai 2 gram dalam 24 jam. Apa sih kreatinin? Itu tadi kan kreatinin adalah hasil dehidrasi dari kreatin otot atau produk sisa kreatin. Nah, kreatinin akan difiltrasi oleh glomerulus di ginjal. Selanjutnya, kreatinin serum dan clearance kreatinin itu bisa memberikan gambaran filtrasi lulus. Jadi biasanya clearance kreatinin ini juga bisa kita hitung ya dari nilai kreatinin serum yang didapatkan pada pasien. Jadi dengan adanya nilai clearance kreatinin ini memberikan gambaran bagaimana proses filtrasi glomerulus di ginjal pasien tersebut. Nah, pengukuran kreatinin yang diperoleh dari pengumpulan urin selama 24 jam itu cenderung sulit dilakukan. Karena apa? Karena eh, kita harus mengumpulkan semua urin yang diekskresikan oleh pasien selama 24 jam. Tidak boleh ada yang terlewat ataupun tertinggal untuk mengumpulkan. Itu cenderung agak sulit sehingga biasanya untuk konsentrasi kreatinin urin atau tadi clearance kreatinin bisa kita perkirakan menggunakan nilai kreatinin serum. Konsentrasi kreatinin ini dihubungkan dengan volume urin dan durasi pengumpulan urin, sehingga bisa merupakan suatu nilai perkiraan kerja fungsi ginjal yang sebenarnya. Nah, ini adalah eh, rumus pendekatan yang biasanya kita gunakan untuk menghitung nilai clearance kreatinin dari nilai konsentrasi kreatinin serum. Dikenal dengan Scoville. Ini wajib untuk dihafalkan ya. Jadi biasanya kalau dari pemeriksaan lab, clearance kreatinin ini tidak akan diukur. Ya, kalau pemeriksaan lab biasanya menggunakan sampel darah ya. Jadi
yang didapatkan nantinya adalah nilai eh, kreatinin serumnya gitu ya. Tapi untuk melihat biasanya eh, bagaimana si ginjal atau stage berapa gangguan ginjal yang sudah dialami seorang pasien itu biasanya pendekatannya menggunakan nilai clearance kreatinin. Kita wajib bisa gitu ya melakukan perhitungan konversi dari kreatinin serum menjadi clearance kreatinin. Rumusnya, jadi ada perbedaan sedikit. Rumus dasarnya yang di bawah ya, jadi 140 dikurangi dengan usia, kemudian dikali dengan berat badan dalam satuan kilogram, kemudian dikali konstanta, konstantanya 1,23 untuk laki-laki dan 1,04 untuk perempuan, kemudian dibagi dengan serum kreatinin, tapi hasil pemeriksaan serum kreatinnya dalam satuan mikromol per liter. Kalau misalnya nanti hasil pemeriksaan serum kreatininnya dalam satuan miligram per desiliter, kita akan rumus yang di atas ya. Jadi 140 dikurangi usia pasien dalam tahun ya, kalikan dengan berat badan dalam satuan kilogram, dibagi 72 dikali dengan nilai serum kreatinnya dalam satuan miligram per desiliter itu untuk laki-laki. Kemudian jika pasiennya perempuan, tinggal ditambahkan pengali 0,8. Nah, ada lagi rumus yang lain ya, dengan menggunakan MDRD. Ini agak sulit ya untuk dihafalkan, jadi biasanya memang lebih familiar kita menggunakan Cockcroft and Gold. Kalau yang MDRD sebenarnya kalau di apa namanya di Google itu biasanya ada ya langsung eh, formulanya. Kita tinggal memasukkan nantinya usia pasien berapa gitu ya. Ya, jenis kelaminnya apa, apakah dia ras kulit hitam atau ras kulit putih seperti itu dari nilai kreatinin serum. Jadi biasanya langsung di ada kalkulatornya gitu ya. Oke, mungkin ini saya tampilkan di sini sekedar tahu bahwa kalau MDRD dia tidak menggunakan berat badan dan juga tinggi badan, melainkan dia menggunakan ras ya. Jadi ada ras kulit hitam dan ras kulit seperti itu. Nah, ini contoh soal ya. Jadi di sini ada seorang pasien laki-laki, usianya 55 tahun dengan berat 65, dirujuk ke rumah sakit dengan keluhan sesak, sangat berat dan edema. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui nilai kreatinin serum pasien adalah 7 mg per desiliter. Dari sini, coba dihitung berapa nilai clearance kreatin pasien dan termasuk derajat berapa kerusakan ginjal pada pasien. Silahkan coba. Itu ya, bisa menggunakan rumus Cockcroft and Gold. Nah, ini kategori kerusakan ginjal ya. Untuk jawab pertanyaan yang eh, poin kedua ya. Jadi berdasarkan nilai eh, clearance kreatinin yang di bagian eh, tengah ini dan yang di bagian kanan ini adalah berdasarkan nilai serum kreatin untuk derajat kerusakan ginjalnya dari nol, ringan, berat, berat, dan nanti dicocokkan coba hasil perhitungan clearance kreatinnya berapa nanti termasuk yang apakah normal, ringan, berat, berat, pun. Sedangkan yang ini adalah klasifikasi gagal ginjal kronik atau eh, berapa derajat atau stage gagal ginjal yang
pasien berdasarkan Kadoki. Kadoki. Jadi ada derajat 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan masing-masing penjelasannya, dan ini nilai laju filtrasi glomerulusnya atau clearance kreatin. Coba dibandingkan berdasarkan yang ini, Kadoki dengan yang itu yang berdasarkan hasilnya sama. Dari hasil perhitungan khusus yang silahkan coba. Oke, ini ada obat-obat yang memiliki sifat nefrotoksik atau eh, sifat bisa mengganggu atau eh, toksik atau beracun bagi ginjal. Ketika pasien yang sudah punya penurunan atau punya gangguan si ginjalnya, harapannya untuk penggunaan obat ini bisa atau dibatasi. Pertama ada golongan kelompok analgetik, contohnya salsilat, ibuprofen, kemudian ada golongan antidepresiva, simvastatin, diuretik, ya, furosemid, tiazid, mannitol, antikonvulsan, phenytoin, salproat, dan sitostatin, siklofosfamid, dan juga cisplat. Oke, itu ya. Kalau yang untuk urea itu kita tidak bahas karena biasanya tidak terlalu eh, sering ya. Memang, kalau dari pemeriksaan itu juga kadang periksa gitu ya. Jadi di sini hanya yang penting kita mengenal dulu clearance kreatinin dan serum kreatinin ya, sangat lazim kan dalam pemeriksaan soal ginjal untuk urea ataupun mungkin nanti rekan-rekan mahasiswa bisa coba kaji betul atau baca domain interpretasi data klinik untuk penjelasan. Oke, itu bisa saya sampaikan untuk si banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu ya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.